siapa saja yang lebih berisiko terkena atau mengalami gangguan mental, Dok? Semua orang itu ada resiko ya, ada resiko baik perempuan, laki-laki, anak dan remaja itu semuanya mempunyai resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reska Primademas, host Ngobras kali ini. Nah, Ngobras kali ini kita akan membahas tentang mental health atau kesehatan mental yang sekarang banyak diomongin ya, Dok ya. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Dewi, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Rita. Dan cantik ya Dr. Dewi ya, merah-merah. Nah, matching dengan saya juga merah-merah supaya kita semangat membahasnya. Nah, lanjut aja ya, sahabat Safira. Kita mulai nih, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental, Dok? Iya, jadi kesehatan mental itu adalah salah satu kalau yang dikatakan gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan pada perilaku, perasaan, pikiran, dan suasana perasaan. Salah satu bisa juga kombinasi dari hal-hal tersebut. Gitu. Berarti bukan cuma salah satu aja, Dok, ya? Bukan cuma perilaku aja atau perasaan aja ya, Dok ya? Jadi, tapi ada gabungannya. Gabungan kombinasinya. Itu. Begitu ya, sahabat Safira. Nah, setelah kita tahu nih apa yang dimaksud dengan kesehatan mental, kita bahas mengenai mengapa sih kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan kita, dong. Penting dalam kehidupan kita bersosialisasi dan untuk aktivitas kita sehari-hari. Ya, karena memang kesehatan mental itu bagian dari kesehatan fisik juga ya. Jadi kalau misalnya kesehatan fisiknya terganggu, ya itu bisa kita tangani dengan pengobatan yang ada. Cuma kalau kesehatan mentalnya nggak kelihatan gitu. Jadi udah akan mengganggu fungsi, baik fungsi pekerjaan, sosial, sekolah dan lainnya. Gitu. Jadi memang akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik juga apabila kesehatan mentalnya terganggu. Nah, begitu ya, sahabat Safira. Jadi kalau dari mentalnya ada terganggu, juga akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari ya, Dok ya. Sekali, dalam bersosialisasi maupun dalam bekerja juga ya, Dok ya. Betul. Kemudian apa saja sih penyebab dari gangguan kesehatan mental itu, Dok? Iya, gangguan kesehatan mental sendiri itu ada beberapa faktor. 3 faktor yang memang sampai saat ini menjadi tolak ukur kita melihat sebab dari gangguan mental itu sendiri. Yang pertama adalah faktor biologi namanya. Jadi faktor biologi ini ya salah satunya itu yang sering kita sebut dengan faktor keturunan. Jadi memang ada kecenderungan seseorang itu akan menurunkan gangguan kesehatan mental pada keturunan berikutnya. Tapi itu nggak mesti ya. Misalnya ibunya mengalami gangguan mental, anaknya mesti mengalami gangguan mental, tidak juga. Nah, faktor yang kedua adalah faktor psikologis atau faktor psikis. Jadi faktor psikis ini adalah yang berkaitan dengan seperti ini ya, kayak kepribadian, gitu, karakter, temperamen dan sebagainya. Nah, yang faktor terakhir adalah faktor lingkungan, faktor sosial. Jadi kalau misalnya seseorang itu berada di lingkungan yang tidak kondusif, atau mengalami trauma, atau mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, itu akan memicu seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi ada faktor dari internalnya ya, Dok ya, bisa genetik, tapi bukan mutlak menjadi penyebab dari gangguan mental. Kemudian ada faktor eksternal juga ya, Dok ya, dari lingkungan dan Oke. Kemudian apa saja sih, Dok, siapa saja yang lebih berisiko terkena atau mengalami gangguan mental, Dok? Semua orang itu ada resiko ya, ada resiko baik perempuan, laki-laki, anak dan remaja itu semuanya mempunyai resiko. Cuma kita kan ada yang mekanisme pertahanan diri gitu. Jadi ada coping mechanism yang memang akan membuat seseorang itu akan mengalami gangguan mental ke depannya atau tidak. Jadi hal seperti itu nanti itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Seperti yang kita sebutkan tadi, faktor lingkungan itu salah satu faktor yang memang mempengaruhi terjadinya
Lebih berisiko ya? Iya, lebih berisiko. Ada nggak kelompok-kelompok usia tertentu dok yang pada sekarang era media sosial ya dok ya, yang misalnya lebih aktif bermedia sosial, hubungannya dengan risiko terkena gangguan mental seperti itu dok? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan media sosial, kita kan bukan hanya remaja yang pakai media sosial ya, hampir semua. Mungkin usia yang di atas 60 tahun atau geriatri itu juga sekarang ini pakai media sosial juga. Jadi mereka untuk media sosial kita terpapar semua gitu sepertinya, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan media sosial, itu semua umur kayaknya kita memiliki resiko gitu. Jadi itu kalau dengan berhubungan dengan media sosial bisa terjadi pada anak-anak, kemudian remaja, dewasa muda, bahkan sampai lansia ya dok ya, yang sudah lanjut usia. Karena sekarang usia tidak terpaut dengan usia yang menggunakan gadget ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, bagaimana sih cara kita untuk menilai kesehatan mental, baik yang sederhana ataupun nanti pada tahap profesional dok? Iya, jadi untuk kesehatan mental ini ya bisa yang ada dua ya, ada dua poinnya di sini. Ada yang memang gangguan kesehatan mental itu yang memang disadari oleh yang bersangkutan individu tersebut. Nah itu biasanya untuk gangguan kecemasan, gangguan depresi atau gangguan neurotik namanya. Nah itu biasanya pasiennya sendiri yang sadar gitu akan meminta bantuan atau bahkan mencari pertolongan untuk pengobatan gitu. Nah yang kedua itu yang tilikan atau kesadaran dia terhadap yang dialaminya itu nggak ada gitu. Jadi ini biasanya itu pada pasien-pasien gangguan jiwa berat atau gangguan psikotik itu sering kita jumpai tidak adanya kesadaran pasien tersebut untuk melakukan pengobatan. Jadi biasanya itu nanti yang membawanya itu keluarganya, tetangga, keluarga, atau bahkan masyarakat di sekitarnya yang akan membawa pasien tersebut berobat gitu. Jadi terutama yang sudah tingkat lanjut ini yang tidak sadar kalau dia ada gangguannya dok ya. Jadi orang lain atau orang sekitarnya yang menyadari dan membawa ke fasilitas kesehatan gitu ya dok ya. Gimana sih dok gejala gangguan kesehatan mental ini dok yang paling umum, yang paling sekarang kita bisa lihat dari orang terdekat kita gitu ya? Iya, terkait yang baru-baru ini, yang terutama nih masalah pandemi yang baru kita lewati beberapa waktu yang lalu, itu yang paling sering dijumpai adalah jenis gangguan kecemasan gitu. Itu memang sudah dilakukan survei di banyak tempat, salah satunya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu telah melakukan survei dan memang terbukti ada peningkatan gangguan kecemasan pada masyarakat gitu. Kemudian survei-survei yang lain juga memperlihatkan hal yang sama gitu. Jadi ada peningkatan gangguan-gangguan kecemasan pasca pandemi COVID-19 kemarin. Gangguan kecemasan yang paling sering dijumpai itu seperti apa dok? Cukup bervariasi sebenarnya ya kalau untuk ini gangguan kecemasannya. Salah satunya mungkin bisa jadi ada yang dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan panik. Nah, itu bisa dijumpai dalam gangguan kecemasan pada masa saat ini. Gitu. Dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya. Kadang kita sendiri pun mungkin tidak menyadari kalau kita sedang cemas ya dok ya, atau cemas yang berlebih gitu dok ya. Betul. Kapan nih dok waktu yang tepat untuk kita sendiri kalau kita sadar dengan kondisi kita atau kita sebagai teman, sahabat, saudara untuk membawa orang ataupun diri kita sendiri ke layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan saat kita tahu kita memang mengalami gangguan kesehatan mental khususnya.
Ya, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pada pasien pada individu yang mengalami gangguan neurotik tadi, yang gangguan kecemasan, nah itu biasanya mereka sudah sadar. Jadi sudah sadar, oh ini kecemasan saya udah mengganggu aktivitas gitu. Jadi saya harus mendapatkan pengobatan. Dia datang sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang gangguan yang satu lagi, yang psikotik itu, nah itu yang memang harus dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan keluarga. Jadi keluarganya memang harus bisa, maaf. Jadi keluarga itu harus bisa maksudnya membawa pasien itu untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Gitu. Dan memang harus butuh kesadaran juga ya, bukan denial. Kadang kan banyak, betul. Apalagi untuk diri sendiri misalnya dok, denial kalau kita baik-baik aja, baik yang sakit secara fisik maupun mental. Kadang kan nggak selalu tuh punya kesadaran untuk ke fasilitas kesehatan ya dok ya. Iya, untuk gangguan fisik aja kita juga ada yang tidak mau berobat gitu, apalagi gangguan mental. Denial ya dok ya. Jadi sahabat Safira perlu kesadaran dari diri kita sendiri, apalagi untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang kita merasa ada gangguan mental, apalagi yang ke arah berat, harus segera kita bawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian dok, boleh dok tipsnya untuk membangun atau memelihara kesehatan mental nih dok? Iya, kesehatan mental itu ya sama dengan kesehatan fisik yang memang harus dijaga juga. Jadi memang yang bisa saya sampaikan dari pada kesempatan kali ini untuk menjaga kesehatan mental ya adalah dengan melakukan hal-hal kegiatan positif gitu. Jadi berpikir positif, melakukan hal-hal positif, kemudian mengembangkan diri gitu, bergabung dengan komunitas-komunitas yang sesuai, yang positif gitu. Juga pendekatan lain seperti pendekatan keagamaan dan sebagainya itu memang sangat dibutuhkan gitu. Dukungan orang sekitar juga. Nah ya, salah satunya itu juga yang penting, dukungan orang sekitar, keluarga, teman, ya itu mungkin komunitas dan lain-lain. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Sahabat Safira sebelumnya udah ada di share juga ke Instagram Rumah Sakit Safira. Kita masuk ke sesi tanya jawab, izin ya dok ya. Dok silahkan dicicipin dok, ada minuman, makanan dari kafe kita nih dok, di Rumah Sakit Safira, namanya Cosplace ya sahabat Safira, ada di lantai 10 Rumah Sakit Safira. Bisa ajak teman-teman, sahabat, keluarga, nongki-nongki di sini ya dok ya. Makanannya dok, kita lanjut ya dok ya. Ada sesi pertanyaan nih dok dari netizen yang sudah sebelumnya di-share juga di Instagram Rumah Sakit Safira. Banyak nih netizen, sahabat-sahabat Safira yang bertanya lewat kolom komentar dok. Sebelum itu, dokter berpraktek di Rumah Sakit Safira dok. Hari apa aja dok? Barangkali sahabat-sahabat Safira ingin berkonsultasi nih dok ke Rumah Sakit Safira. Apabila sahabat Safira ada yang ingin berkonsultasi, itu jam praktek saya itu setiap hari Senin sampai Jumat itu jam 16.30 sampai selesai. Namun hari Sabtu itu jam 11 siang. Jam 11 siang ya dok ya, berarti hari ini ya dok ya, ada di jam 11 ya dok ya. Sahabat Safira bisa berkonsultasi dengan Dr. Dewi di Rumah Sakit Safira itu hari Senin dan Jumat pukul 16.30 dan hari Sabtu pukul 11 ya dok ya. Kita lanjut ya dok, sambil dicicipi dok. Boleh ya. Sambil diminum juga boleh dok, sambil kita bertanya ya dok ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari @putri dok, apakah mood swing itu bisa mempengaruhi kesehatan mental saya dok? Ya seperti tadi udah kita bahas sedikit mengenai kesehatan mental itu, perubahan suasana perasaan itu adalah salah satu tanda gejala gangguan kesehatan mental.
mood swing ini ya mungkin harus ditanyakan lebih lanjut ya seperti apa. Cuma kalau ada perubahan suasana perasaan yang ekstrim itu memang bisa jadi menjadi salah satu tanda gejala gangguan kesehatan mental gitu. Jadi bukan yang cuman perubahan mood atau mood swing yang terjadi ketika PMS, bukan seperti itu ya dok ya? Bukan. Yang Lebih memang ekstrim dari Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Iya. Ini pertanyaan dari @Bobby. Nah, sekarang nih kan lagi meningkat nih dok tentang kasus bunuh diri. Iya, betul. Gimana dok tanggapan dokter mengenai kasus bunuh diri yang sekarang bukan cuma terjadi di masyarakat biasa tapi public figure juga banyak? Betul. Iya, sebenarnya bunuh diri ini memang udah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dari dulu memang udah menjadi perhatian sebenarnya. Cuma beberapa tahun yang lalu itu Organisasi Kesehatan Dunia WHO itu sudah memperingatkan bahwa angka bunuh diri ini ke depannya akan terjadi peningkatan gitu. Jadi memang dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa itu udah beberapa kali melakukan edukasi untuk pencegahan bunuh diri ini. Jadi memang ini memang masalah yang untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi orang dengan bunuh diri yang ada pikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri itu memang ada gejala yang bisa kita deteksi sebelumnya gitu. Jadi ada gejala-gejala depresi namanya yang ditandai dengan perasaan sedih, kemudian ada pikiran-pikiran yang putus asa dan tidak ada minat. Nah itu mungkin menjadi gejala awal dari depresi dan dengan berkembangnya depresi itu akan menimbulkan kecenderungan untuk ada pikiran atau perilaku mengakhiri hidup atau bunuh diri. Jadi peran keluarga nih lagi. Jadi keluarga itu sangat berperan. Kalau misalnya ada timbul gejala depresi itu, jadi keluarga udah sebaiknya itu mengawasi gitu. Jadi tidak dibenarkan seseorang itu sendirian gitu. Dan tidak menempatkan seseorang itu dalam tekanan yang akan memicu dia akan melakukan bunuh diri tersebut. Ada stresor-stresornya ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya dok ya. Nah ini dari @Syafila. Nah pertanyaannya tentang kasus baby blues nih dok. Nah saat ini banyak mamah-mamah muda yang terkena sindrom baby blues. Bagaimana cara mengatasinya dan apa gejalanya dok? Iya, kalau untuk baby blues itu lebih sering memang betul dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan. Jadi gejalanya itu memang gejala depresi. Jadi sebenarnya bisa dikatakan itu depresi pasca persalinan gitu. Jadi gejalanya sama dengan depresi itu. Jadi ada perasaan sedih, putus asa, atau memang dalam gejala berat mungkin ada namanya gejala psikotik gitu. Jadi gejala psikotik ini yang ditandai dengan perubahan perilaku atau bicara. Kalau sering yang dijumpai itu bicaranya nggak nyambung, perilakunya aneh, kacau, dan itu dalam kondisi yang lebih berat dari. Ada keinginan untuk menyakiti anak atau diri sendiri juga ya dok ya? Bisa, itu bisa terjadi. Biasanya dok yang pada kasus baby blues ini dok, anak pertama kah atau tidak ada kehamilan keberapa? Tidak mutlak ya? Tidak, pokoknya dia setelah pasca melahirkan gitu. Mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya itu tetap memiliki risiko mengalami baby blues tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih dok, mengenai bullying. Usia remaja atau sekolah banyak ya dok ya, yang sering kita dengar mengenai bullying ini ya dok ya, usia sekolah. Ini pertanyaan dari @Nando. Jika saya melihat teman saya dibully, apa yang harus saya lakukan? Ya, bullying ini masalah yang belakangan ini menjadi tren ya. Maksudnya enggak tren atau gimana, saya juga mengatakannya itu agak sering kita dengar ya dok ya. Jadi kita sering dengar, jadi viral lah ya mungkin ya, karena memang banyak kasusnya. Betul. Dan ternyata memang kasus-kasus bullying ini nanti akan menyebabkan gangguan kesehatan mental pada korban yang seringnya.
Nah, kalau pada pelaku itu ya kita harus lihat dulu latar belakangnya seperti apa. Nah, untuk yang bukan korban, bukan pelaku gitu, yang harus dilakukan ya memang sebaiknya itu kalau bisa mencegah atau melaporkan dengan misalnya kalau di sekolah dengan pihak-pihak sekolah atau bullying. Misalnya di tempat kerja bisa melaporkan ke atasan atau pihak-pihak yang bertanggung jawab lah gitu hal itu. Menyambung dari pertanyaan tentang bully ini dok, kesehatan mental dapat terganggu pada korban, ya betul ya dok ya. Betul. Nah untuk pelakunya sendiri apakah juga sebenarnya mengalami gangguan kesehatan mental dok? Makanya dia bisa menyakiti, kemudian melukai korbannya. Ya, memang harus diperiksakan dulu gitu. Jadi latar belakang seseorang itu melakukan bullying itu harus kita lihat latar belakang, motif dan apa yang dia dapatkan dari perilaku bullying itu. Gitu. Jadi harus diselidiki dulu, nggak bisa kita ini bakalan begini, bakalan begitu. Enggak. Kita harus lihat dulu. Lihat dari dua sisinya iya, ya. Betul. Makanya perlu kita yang tahu orang sekitar kita ada yang terkena bully, itu kita sebaiknya melaporkan ya dok ya. Sebaiknya. Apalagi di lingkungan sekolah ya dok ya, karena itu jangka panjang bisa merusak juga menyebabkan gangguan mental pada korban terutama ya dok terutama pada korban yang terkena bully. Nah sekian pertanyaan dari para sahabat Safira di kolom Instagram. Jika ada yang bertanya lagi boleh via WA, masih ada waktu untuk saat ini. Sahabat Safira, kita masuk di akhir sesi dari tanya jawab kita tadi. Kemudian kita udah ngobrol juga ya dok ya mengenai kesehatan mental, baik apa itu kesehatan mental sendiri, gangguannya seperti apa ya dok ya. Boleh dok kasih kesan dan pesan untuk sahabat-sahabat Safira di rumah nih dok, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa. Ya, jadi pada bulan Oktober ini, tepatnya 10 Oktober setiap tahunnya itu diperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Yang pada tahun ini temanya adalah mental health is universal human right. Jadi mental health itu untuk semua orang. Jadi dengan itu saya menghimbau kepada masyarakat dan sahabat Safira, marilah kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik kesehatan mental kita sendiri dan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Gitu. Itu pesannya. Terima kasih banyak dokter atas waktu, kesempatan yang sudah diberikan untuk share masalah kesehatan mental ke sahabat Safira. Semoga bermanfaat teman-teman di rumah. Sekian ngobras kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobras selanjutnya.